Oke, kita dari sini. Siap. Halo Nissan Lover, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Parnamian Johannes. Saya adalah Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur. Nissan Lovers, di konten kali ini saya akan mereview mobil listrik milik Nissan. Apa itu? Nissan Leaf. Ini adalah Nissan Leaf dan saya akan review Nissan Leaf di tahun 2022 ini. Berapakah harganya, spesifikasinya seperti apa, saya akan reviewkan untuk Nissan Lovers. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita langsung review Nissan Leaf di tahun 2022. Ikutin saya. Baik Nissan Lovers, kita langsung mulai saja. Inilah layout dari Nissan Leaf di tahun 2022. Secara layout, terlihat sekali bahwa mobil ini mobil hatchback familiar. Tidak ada desain-desain yang terlalu berlebihan dari mobil ini, sehingga pembelinya pun nantinya akan merasa bahwa mobil ini adalah mobil yang sangat familiar dan sangat berkelas. Kita akan mulai dari depan Nissan Lovers. Di depan kita langsung disuguhkan teknologi dari mobil listrik Nissan Leaf. Ya, ini ada port untuk charger, di mana untuk membukanya kita hanya menekan tombol ini, bisa juga melalui tombol yang ada di dalam sebelah kanan sisi kemudi. Kalau dari sini kita tinggal pencet saja dan dia sudah otomatis untuk port chargernya terbuka. Nah, untuk port chargernya sendiri menariknya disediakan dua, di mana yang sebelah kanan berwarna orange ini untuk home charger atau untuk menggunakan portable charger. Dengan kapasitas portable charger 3300 watt saja sudah bisa untuk charging. Dan juga di rumah bisa dipasangkan yang disebut wall charger dengan kapasitas kurang lebih 6600 watt ya. Dengan port charger, portable charger, pengisiannya kurang lebih membutuhkan waktu 12 jam. Dengan AC charger kurang lebih 5-7 jam. Nah, yang sebelah kiri ini adalah port untuk pengisian di stasiun pengisian umum ya, dengan tipe CHAdeMO. Dan sebagai informasi, untuk pengisiannya, karena baterainya adalah 40 kWh, jadi untuk di stasiun itu sendiri kurang lebih 1 kWh-nya 2000 sampai 2500. Jadi untuk pengisian satu kalinya kurang lebih hanya membutuhkan uang 80 sampai 100 ribu rupiah saja. Dan yang menariknya itu sudah bisa digunakan untuk 311 km. Wow. Ya, 311 km kayaknya untuk aktivitas Jakarta dalam kota itu 3 hari aja baru kita ngisi lagi ya. Apalagi kalau ngisinya di rumah akan jauh lebih hemat, karena ketika kita pasang wall charger dari PLN memberikan diskon 30% untuk charging di jam 10 malam sampai jam 5 pagi ya. Ini sangat menarik nih. Inilah tampilan port untuk chargernya Nissan Lover, sangat simple dan di dalamnya juga dilengkapi dengan lampu ya, backlight untuk menerangkan kalau misalkan kita harus charger di posisi gelap. Lalu Nissan Lover, kita ke bawah, kita langsung disuguhkan juga ya dengan teknologi khasnya Nissan, yaitu kamera round view monitor ya. Di bawah logo Nissan ini disematkan kamera, rangkaian kamera round view monitor ya. Ini untuk kamera depannya. Dan yang menariknya, karena ini bukan mobil biasa atau bukan mobil bensin, tidak ada lagi grill yang berbolong-bolong ya. Karena grill bolong-bolong kan biasanya dibutuhkan biar udara masuk untuk masuknya ke ruang bakar. Nah, menariknya karena ini adalah mobil listrik, tidak ada lagi bolong-bolongnya ya, tidak ada lagi celah udaranya. Kita ganti dengan grill ya, kaca dengan tampilan dalam seperti diamond crystal ya. Tampilan berkelas dan mewah dengan balutan V-Motion dari Nissan Leaf ini membuat mobil ini layak dibilang mobil mewah dan menjadi mobil yang bisa dibilang ya mobil sporty juga ya. Lalu Nissan Lovers, ini kebetulan yang kita produk untuk kita share ini adalah produk yang sudah jadi platnya. Menariknya dari platnya sendiri, ketika Nissan Lovers membeli Nissan Leaf, platnya akan diberi tanda warna biru di bawahnya ya. Semua mobil listrik akan ada tanda warna biru. Dan menariknya lagi, ketika Nissan Lovers menggunakan mobil dengan plat biru seperti ini, untuk wilayah DKI akan bebas ganjil genap. Untuk Bogor dan Bandung juga sepertinya akan mengikuti. Lalu pertanyaannya, berapa sih pajaknya
kalau kita menggunakan mobil listrik. Yang menariknya lagi Nissan Lovers, dengan menggunakan mobil listrik, pajaknya pun sama pemerintah, karena ini adalah mobil yang sangat ramah lingkungan, pemerintah sangat mendukung. Makanya PKB-nya itu hanya 900 ribuan Nissan Lovers. Ya, dengan SWDK LLJ dan biaya administrasi kurang lebih hanya 1,3 per tahunnya. Ya, jadi bisa dibilang hemat secara kocek untuk ngecas, ya, tidak perlu lagi isi bahan bakar, dan menariknya hemat juga secara pajak tahunan. Luar biasa ya Nissan Lovers ya. Jadi buat Nissan Lovers yang ngerasa oh ini mobil ini mahal, enggak Nissan Lovers. Mobil ini sebenarnya investasi jangka panjang. Ya, buat Nissan Lovers yang sangat concern sama investasi, mobil ini menjadi pilihan yang sangat tepat. Lalu Nissan Lover kita agak menyamping dikit ya. Di samping kita langsung disuguhkan lagi-lagi desain futuristik dari Nissan Leaf di tampilan lampunya ya. Lampu LED DRL dengan proyektor ya, ini membuat Nissan Leaf disematkan sebagai mobil masa depan. Jika lampunya kita nyalakan akan seperti ini Nissan Lovers. Ada DRL LED-nya, lalu ada lampu proyektornya, lampu utamanya, ini lampu sennya, dan menariknya fog lamp-nya kita tetap desain berwarna kuning supaya ketika hujan atau berkabut, kondisi jalanan berkabut tetap bisa ditembus oleh lampu berwarna kuning ini. Dan ini terintegrasi semua dengan lampu spion serta lampu belakang. Dan menariknya Nissan Lovers, kita bisa lihat ke samping lagi, kita langsung disuguhkan lagi-lagi desain sporty dari Nissan Leaf. Dengan ban berukuran 17 dan velg two-tone serta ban dari Dunlop, membuat Nissan Leaf ini banyak sekali yang mengatakan ketika test drive ban ini sangat mendukung sekali kenyamanan karena bantingan jadi lebih empuk ya. Bannya 215 50 ring 17 dengan ban Dunlop NASF. Lalu Nissan Lovers, kalau kita ke samping lagi, kita akan langsung disuguhkan logo zero emission khas dari Nissan Leaf ya, yang menyatakan bahwa emang mobil ini adalah mobil listrik yang ramah lingkungan. Ini adalah layout dari sampingnya Nissan Lovers. Ya, yang saya share ini adalah yang warna two-tone, di mana kalau warna two-tone itu atapnya akan berwarna hitam, ada juga yang berwarna biru, ada juga yang berwarna abu-abu. Lalu spionnya akan mengikuti. Bagian samping ini kita akan disuguhkan handle tarik dengan tombol intelijen ya untuk membuka dan mengunci pintu. Jadi kuncinya tidak perlu Nissan Lovers pegang ya. Dia tinggal pencet aja tombolnya, dia akan membuka. Nah, seperti ini. Ketika mengunci, otomatis spion akan retract. Dan ketika membuka, kita tinggal pencet saja. Baik Nissan Lovers, sekarang kita akan masuk ke dalam. Seperti apa teknologi masa depan yang ada di mobil ini? Oke Nissan Lovers, kita akan masuk ke dalam. Ketika kita buka pintunya, Nissan Lovers akan disuguhkan tampilan berkelas dengan ornamen dominan warna hitam dari Nissan Leaf ini. Ya, di atas bahan hard plastik dan dibalut dengan soft touch ya di sisi sini dan juga di armrestnya, serta handle chrome ini membuat kesan mewah ketika Nissan Lovers masuk langsung terasa ya. Dengan tampilan black piano ini juga membuat mewahnya makin dapat dari mobil ini. Lalu kita masuk ke dalam Nissan Lovers. Seketika Nissan Lovers langsung akan menemui teknologi mutakhir dari Nissan ya, dengan setir flat button. Ya, saya suka sekali dengan setir flat button. Kenapa? Untuk orang yang bertubuh agak gemuk ya, pahanya agak gemuk seperti saya ini, agak besar, ini dengan flat button ini sangat membantu mobilitas sekali ya. Lalu tadi saya bilang, masuk aja kita langsung disuguhkan Nissan Lovers dengan teknologi dari Nissan Leaf ini ya. Seperti yang ada di sini, ini di kanan ini adalah tombol-tombol ketika kita mau mengoperasikan charging. Ya, ketika tadi saya bilang ini mau membuka, lalu kita ketika udah selesai, ya kita tinggal pencet ini, dia akan otomatis si chargernya tadi langsung terlepas. Ya, ini ada artificial tombol ya. Ini tombol artifisial yang nantinya bisa membuat artificial sound ya, suara buatan, karena ini mobil listrik, jadi nggak ada suaranya. Nah, dengan mengaktifkan atau deaktifkan ini, kita bisa mengeluarkan suara dengung, tung 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 seperti itu ya, sehingga sangat membantu orang di sekelilingnya untuk menyadari bahwa ada mobil listrik yang lewat.
Lalu ini ornamen AC juga dikelilingi black piano ya. Ornamen black piano ini membuat kesan mewahnya semakin terasa. Dan sekarang kita akan nyalakan mesinnya. Untuk nyalakan mesinnya sangat simple dan sangat terjangkau tombolnya. Tinggal kita tekan saja tombol yang ada ini, lalu warna birunya akan menyala Nissan Lovers. Dan seketika kita akan disuguhkan, ya, saya ulangin lagi ya. Ini keren sekali sebenarnya, sangat keren menurut saya. Ya, saya akan nyalakan lagi, saya akan pencet tombol, kita langsung disuguhkan, wow, ya, layar TFT-nya langsung menyuguhkan kita logo Nissan Leaf bahwa ini adalah mobil listrik yang sangat ramah lingkungan. Ya, kita lihat head unitnya Nissan Lovers. Head unitnya ini sudah terintegrasi dengan kamera 360 yang tadi saya sampaikan. Jadi dengan teknologi ini kita sangat terbantu ketika kita mau ngeliat sekeliling. Lalu ada teknologi motion object detection juga, sehingga ketika ada yang lewat ya di area mobil ini akan terdeteksi dengan bunyi. Lalu kita ke bawah Nissan Lover. Di sini ada tuas untuk AC ya, tampul AC. Yang menariknya di bawahnya ini sudah dilengkapi dengan heater seat ya, pemanas kursi ya. Ada dua untuk penumpang depan serta untuk pengemudi. Kita mau low atau high ini bisa kita manfaatkan, apalagi kondisi sekarang hujan ya. Ini hujan, seringkali malam hari itu sangat dingin gitu ya. Kita pengen tetap ngerasain dingin, tapi punggung kita misalnya kita pengen sensasi hangat sehingga membuat badan nggak cepat capek misalnya. Nah ini dia, teknologi sudah dilengkapi. Lalu ada port USB 12 volt juga ini ada. Ini ada USB, ini ada port 12 voltnya ya ketika kita mau charger. Di bawah kita lengkapi juga ya ini dengan kompartemen terbuka ya untuk menaruh handphone, dan ini modelnya grip ya. Jadi sangat ini ya berfungsi sekali ketika kita mau naruh barang atau kita mau menaruh sesuatu ya. Menaruh handphone juga bisa. Lalu kita di sini akan disuguhkan Nissan Lovers ya. Inilah teknologi terbaru Nissan ya, bahwa transmisi otomatis ini satu percepatan karena dia adalah motor listrik. Ya, dengan pengoperasian yang sama seperti Kicks ya. Ketika kita mau mundur kita kanan atas ya, dia langsung shiftnya berubah menjadi rear. Ketika kita mau parkir tinggal pencet tombol aja. Gitu. Dan ketika kita mau maju kita tinggal kanan bawah. Seperti itu. Lalu di kanannya ada teknologi yang sangat mutakhir dari Nissan. Ini Mas Fitra Eri di video reviewnya mengatakan seharusnya sih semua mobil listrik pakai teknologi e-pedal ini, karena sangat fun to drive ya ketika di jalan tol. Dengan teknologi e-pedal ini sangat membuat kita nyaman berkendara. Dengan teknologi ini juga kita hanya mengoperasikan satu pedal aja. Ya, lalu di kanannya ada tombol eco. Tombol eco ini ketika kita gunakan kita akan merasakan sensasi berkendara yang lebih hemat lagi, sehingga energi yang dikeluarkan akan lebih hemat lagi. Padahal ini mobil sudah hemat sekali secara penggunaan energinya, 40 kWh bisa sampai 300 km. Lalu ini ada tombol untuk parking ya. Untuk parkir kita sudah pakai nggak pakai rem tangan lagi, tapi sudah pakai sistem tombol. Ketika kita lihat kursinya Nissan Lover, kita langsung disambut dengan kemewahan lagi ya. Di kursi ini dengan bahan kulit, dengan samping bahan suede ya, dengan stitching warna biru ini, kesan dan memang mobil listriknya muncul sekali ya. Dengan headrest yang bisa disetting, lalu tampilan door trim samping juga yang sama dengan kanan, dengan tampilan sangat mewah, ornamen black membuat Nissan Leaf ini secara tampilan dalam sangat berkelas. Lalu kita lihat MID-nya Nissan Lovers ya. Untuk multi information display-nya ini banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapat, dari charge time-nya, ini berapa persen lagi baterainya, terus kita juga informasi average pemakaiannya, teknologi-teknologi di dalamnya, warning bahwa pintu sedang kebuka ya. Ini lalu di dalamnya lagi ada driving assistant, customer display dan lain-lain. Ini membuat kita sangat dimudahkan ketika kita sedang berkendara. Ini ada vanity mirror-nya juga ya. Untuk ini kiri dan kanan ada vanity mirror, dan ini juga ada untuk ini ya pocket ya, untuk card pocket ya. Oke, sekarang kita akan ke baris kedua.
Oke Nissan Lovers, sekarang kita akan lihat baris keduanya. Lagi-lagi Nissan Lovers ya, di door trimnya Nissan Lover langsung disuguhkan tampilan berkelas mewah ya, dengan dikelilingi oleh warna piano black untuk power window-nya, membuat Nissan Leaf ini punya kelas yang berbeda dengan mobil lainnya. Nah, di belakang juga dilengkapi dengan pocket ya, untuk menaruh berkas atau menaruh barang-barang yang tipis juga bisa. Lalu untuk di baris kedua ini juga kursinya sudah kulit ya, dengan stitching warna biru, lagi-lagi membuat bahwa mobil ini mobil listrik semakin dirasakan di dalam ya. Untuk di belakang ini saya tinggi 170 ya, ini saya tinggi 170. Nah, masih ada space untuk kaki nih Nissan Lovers ya. Jadi ketika misalkan kita pegel gitu ya, perjalanan jauh, ini sangat nyaman sekali ya. Kita bisa masukin kaki kita, dan kita mau agak selonjoran dikit juga itu bisa ya. Untuk bahan joknya sendiri sudah kulit ya, dengan ada tambah isofix di sini ya. Jadi ketika Nissan Lovers ada baby di dalam dan lu mau pakai car seat ya, Nissan Leaf ini sangat memadainya. Lalu di sini ada handle grip ya, yang sistemnya retract. Lalu ini headrest tadi depan yang bisa di-adjust. Nah, ini layout dari tampilan depan ya, dashboardnya kalau kita lihat dari belakang Nissan Lovers. Ya, ini dilengkapi juga dengan lampu cabin. Sekarang kita akan lihat ke bagasi belakang. Ada apa di bagasi belakang? Ikuti saya terus. Oke Nissan Lovers, kalau di belakang ya, tadi saya belum bahas ya. Di belakang ini kita langsung disuguhkan lagi-lagi ya lambang zero emission ya, lambang khas dari mobil listrik, dengan diffuser warna biru di bawah ini ya, makin menyatakan bahwa memang mobil ini adalah mobil listrik. Dan tampilan Dove di bawah ini membuat kesan sportinya juga makin dapat, diffuser di bawah. Lalu ini ada kamera, rangkaian kamera 360, teknologi round view monitor dari Nissan Leaf ya, dengan spoiler yang menyatu, lalu antena short pull, dan dilengkapi defogger ya. Ini membuat kenyamanan berkendara semakin dirasakan. Kita akan lihat tampilan dalamnya. Ini dia Nissan Lovers untuk tampilan dalamnya ya. Bagasinya besar Nissan Lovers ya, saya harus bilang bagasinya cukup besar. Oke Nissan Lovers, kalau di belakang ya, tadi saya belum bahas ya. Di belakang ini kita langsung disuguhkan lagi-lagi ya lambang zero emission ya, lambang khas dari mobil listrik, dengan diffuser warna biru di bawah ini ya, makin menyatakan bahwa memang mobil ini adalah mobil listrik. Dan tampilan Dove di bawah ini membuat kesan sportinya juga makin dapat, diffuser di bawah. Lalu ini ada kamera, rangkaian kamera 360, teknologi round view monitor dari Nissan Leaf ya, dengan spoiler yang menyatu, lalu antena short pull, dan dilengkapi defogger ya. Ini membuat kenyamanan berkendara semakin dirasakan. Oke, ini dia Nissan Lovers, tampilan dari ruang depannya si Nissan Leaf sendiri ya. Tetap ada isinya ya, bukan berarti karena baterainya ada di bawah jok terus depannya nggak ada isinya gitu, enggak. Tetap ada isinya Nissan Lovers ya. Di depan ini ada power delivery module, di bawahnya ada inverter, lalu ada motor listrik ya. Tetap juga pakai air coolant untuk mendinginkan. Lalu ada tetap diberikan 12 volt ini aki ya, tujuannya untuk electrical di awal. Nah, menariknya dari tenaga yang dihasilkan Nissan Lovers ya, dengan torsi sebesar 260 Nm, ini setara lebih besar 25 Nm dari Ioniq Nissan Lovers. Dan menariknya tenaganya 148 HP, dan itu 12 horsepower lebih besar dari Ioniq dan juga dari Kona Nissan Lovers, Kona elektrik ya. Jadi bisa dibilang ini mobil ya yang secara build quality dan juga secara powernya juga nggak sembarangan ya. Jadi Nissan Lovers bisa bandingkan dengan kompetitor-kompetitor, kalau sekarang sedang membandingkan ya secara tenaga, torsi, bagaimana dengan si Nissan Leaf ini sendiri.
Dan banyak sekali customer yang nanya, ini bagaimana dengan garansi baterainya? Menariknya dari Nissan Leaf ini, Nissan Lovers, baterainya garansi 8 tahun atau 160.000 km. Ya, garansi 8 tahun itu menariknya, jika ada apa-apa, baterainya kita akan ganti. Dan yang paling menarik, kalau Nissan Lover bertanya, ini baterainya gimana nih penggantiannya? Nah, baterainya si Nissan Leaf ini sendiri, ya, adalah rangkaian dari 24 modul baterai di dalamnya. Satu modul berisi 8 sel. Jadi ketika baterai itu rusak, sebenarnya modul-modul itu Nissan Lover yang kita akan cek dan yang kita akan ganti. Jadi tidak langsung mengganti semuanya. Dari 24 modul itu mana yang rusak, itu yang akan kita gantikan. Lalu nanti kita akan proses penyesuaian semuanya lagi, biar secara kualitas tetap sama. Jadi menariknya kalau misalkan tahun ke-9 gimana, tahun ke-10 gimana kalau misalkan baterainya rusak. Tenang Nissan Lovers, yang rusak adalah modul-modul yang perlu kita ganti adalah modul-modul yang rusak aja. Tadi satu baterai itu ya tersusun dari 24 modul. Ya, dan biasanya hanya beberapa modul yang rusak, itu yang akan kita lakukan penggantian. Itu dia Nissan Lovers ya, secara keseluruhan dari depan, dalam, belakang, bahkan dari ruang kelistrikannya ini sendiri dari Nissan Leaf ini. Baik Nissan Lovers ya, pertanyaannya untuk mobil secanggih ini berapa sih harganya di bulan April ini? Menariknya di bulan April ini untuk harga Nissan Leaf ini kita bandrol dengan harga 728 juta rupiah untuk yang one tone dan 730 juta rupiah untuk yang two tone. Dan untuk ketersediaan warna yang one tone itu ada warna putih, silver, abu-abu, hitam, biru, dan juga warna merah. Untuk yang warna two tone sendiri ada warna putih yang atasnya hitam, putih yang atasnya biru, hitam yang atasnya warna abu-abu, biru yang atasnya hitam, dan warna merah yang atasnya hitam. Pertanyaan saya lagi-lagi, Nissan Lover mau warna apa? Silahkan chat di kolom komentar atau WhatsApp ke saya jika ada yang ingin Nissan Lovers tanyakan. Nissan Lovers, itu dia review singkat dari saya mobil Nissan Leaf di tahun 2022 ini. Terima kasih sudah nonton sampai sini untuk Nissan Lovers semua. Dan untuk yang subscribe, terima kasih. Saya doakan di bulan ini atau di tahun ini bisa beli mobil Nissan impian. Amin. Itu aja dari saya Nissan Lovers. Pesan saya cuma satu, terakhir jangan lupa ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih.